Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Aulia, NIM 220141103, kelas E Kolaka Utara, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Anak Melalui Permainan Smart Jenga pada kelompok B di TK Miftahul Herat, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Bab 1, pendahuluan. Bagian A, latar belakang. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun, di mana setiap anak memiliki perbedaan dengan anak yang lainnya. Pada usia tersebut, pemberian stimulasi harus diberikan seoptimal mungkin, baik dari orang tua, pendidik, maupun lingkungan sekitar, guna meningkatkan berbagai aspek perkembangan yang ada pada anak usia dini, diantaranya perkembangan nilai agama dan moral, sosial emosional, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan seni. Salah satu aspek perkembangan anak usia dini yang perlu ditingkatkan yaitu perkembangan kognitif, khususnya kemampuan pemecahan masalah pada anak. Perkembangan kognitif sangat penting karena perkembangan kognitif adalah pondasi bagi kemampuan anak dalam berpikir, berkarya, dan berkreativitas. Kognitif sangat penting dalam keberhasilan anak karena selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan masalah berpikir. Seberapa besar kemampuan kognitif anak dapat dilihat dari mampu tidaknya anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah anak, perlu diberikan stimulasi melalui kegiatan secara langsung dan kegiatan secara terus-menerus yang diberikan kepada anak sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Indikator yang dapat menunjukkan kemampuan pemecahan masalah anak dapat dilihat dari kemampuan anak dalam mengamati, mengukur, membandingkan, mengkomunikasikan, melakukan percobaan, menghubungkan, membuat kesimpulan, dan memberikan informasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di TK Miftahul Herat, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, dengan anak rentang usia 5-6 tahun, menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah anak perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dibuktikan dari data awal, hanya 6 orang anak didik dari 16 orang anak didik yang mampu memecahkan masalah sederhana atau kategori berkembang sesuai harapan. Sedangkan 10 orang anak didik belum mampu memecahkan masalah sederhana atau dikategorikan belum berkembang. Hal ini dapat dilihat dari pemberian kegiatan bermain puzzle. Beberapa anak belum mampu menyusun kepingan gambar menjadi gambar yang sempurna. Anak belum mampu menghubungkan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Selain itu, beberapa anak juga belum mampu membuat kreativitas yang disuruhkan oleh guru. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan pemecahan masalah anak di sini belum berkembang. Hal ini disebabkan karena cara guru yang menjelaskan masih monoton dengan metode ceramah yang berfokus pada buku kegiatan siswa atau lembar kegiatan siswa. Selain itu, kurangnya media pembelajaran yang dapat menstimulasi kemampuan pemecahan masalah anak, serta beberapa anak yang tidak fokus dan tidak sabar pada saat melakukan kegiatan yang diberikan. Sehingga solusi yang ditawarkan pada masalah tersebut yaitu dengan pemilihan strategi pembelajaran yang tepat. Karena dengan pemilihan strategi yang tepat dapat membantu anak dalam mengoptimalkan perkembangan dan kemampuannya. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah anak yaitu bermain puzzle, bermain Lego, bermain maze, bermain balok, dan menyusun menara. Sehingga pada penelitian kali ini peneliti ingin mengambil permainan yaitu menyusun menara menggunakan balok jengah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada anak. Permainan smart jengah adalah permainan yang dilakukan oleh anak-anak untuk membuat menara menggunakan balok-balok kecil. Tujuan dari permainan ini yaitu dapat meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah, di mana anak dapat melatih daya pikirnya untuk memahami suatu masalah, merencanakan pemecahan masalah, dan melaksanakan perhitungan dan memeriksa kembali proses dan hasilnya.
Melalui permainan ini anak akan mencoba memecahkan masalah sederhana, yaitu dengan membuat menara dari balok jengah dan mengatur strategi untuk mengambil balok jengah tanpa merobohkan menara jengah. Serta dapat melatih anak dalam melatih kecermatan anak dalam belajar memecahkan masalah. Selain itu, permainan ini juga dapat mengatur tentang keseimbangan, sehingga anak akan mengerti bagaimana yang namanya tentang keseimbangan dan dapat melatih kerjasama anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Anak Melalui Permainan Smart Jengah pada kelompok B di TK Miftahul Herat, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Bagian B, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu apakah permainan Smart Jengah dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah anak pada kelompok B di TK Miftahul Herat, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Bagian C, definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang dirumuskan oleh peneliti terkait dengan istilah-istilah yang ada pada masalah penelitian, dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian tersebut. Yang pertama, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan kepada anak yang berumur 0 sampai 6 tahun dengan maksud dan tujuan yaitu untuk membantu anak dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya agar anak siap memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, pemecahan masalah anak usia dini. Pemecahan masalah anak usia dini adalah salah satu indikator dari aspek perkembangan kognitif. Pemecahan masalah dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencari jalan keluar terhadap suatu kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, permainan Smart Jengah. Permainan Smart Jengah adalah permainan edukasi yang terdiri dari 54 keping balok jengah yang masing-masing panjangnya sama besar. Dengan aturan main yaitu tentunya harus menyusun semua kepingan balok terlebih dahulu untuk membuat menara jengah. Permainan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah di mana melalui proses penyusunan balok agar seimbang. Bab 2, kajian pustaka. Bagian A, definisi anak usia dini. Anak usia dini menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yaitu anak yang berada pada rentang usia 0 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut Mansur, anak usia dini adalah anak yang berada pada pertumbuhan dan perkembangan yang unik sesuai dengan tahap pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan anak usia dini yaitu pendidikan yang diberikan dan memiliki tujuan agar pertumbuhan dan perkembangan anak berkembang secara optimal berdasarkan aspek perkembangan anak. Oleh karena itu, diselenggarakan pendidikan anak usia dini untuk menjadi tempat anak mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya semaksimal mungkin. Hendaknya di lembaga PAUD memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan 6 aspek perkembangan yaitu agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, dan seni. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan anak usia dini yaitu merupakan usaha membina tumbuh kembang anak yaitu dengan cara pemberian pendidikan yang sesuai dengan usianya. Mengingat pada anak usia dini yaitu anak banyak menyerap informasi baik yang diberikan secara sadar maupun tidak. Semua hal dan informasi yang anak terima, anak akan selalu ingat dan menjadi pedomannya ketika ia dewasa. Jadi, pendidikan anak usia dini ini tidak boleh terlewatkan baik untuk diberikan secara optimal sehingga pada saat anak dewasa nanti anak akan siap memasuki atau menghadapi lingkungan yang lebih luas. Bagian B, definisi pemecahan masalah. Layaknya orang dewasa, anak-anak juga seringkali menghadapi yang namanya hambatan atau kesulitan dalam hidupnya. Misalnya saja berebut mainan bersama temannya. Anak kesulitan memainkan permainan yang baru. Walaupun masalah yang dihadapi anak-anak tidak serumit dengan masalah orang dewasa, tetapi anak juga harus mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalah yang bisa membantu dirinya dalam mengatasi masalahnya, sehingga kemampuan tersebut akan berkembang seiring dengan pertumbuhannya. Menurut Abdul Jalil, pemecahan masalah adalah bagian kecil dari kehidupan. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya masalah, baik itu masalah yang berasal dari dalam diri sendiri maupun yang bersumber dari orang lain.
Sedangkan menurut Istijanto, masalah adalah bagian terpenting dalam suatu proses riset karena masalah dapat menghadirkan petunjuk berupa jenis informasi yang nantinya akan sangat kita butuhkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah suatu solusi atau jalan keluar yang diambil ketika kita menghadapi suatu kesulitan. Masalah tersebut dapat dijadikan pengalaman dalam hidup agar di kemudian hari masalah tersebut dapat teratasi dan seorang anak dapat memecahkan masalahnya sendiri. Bagian C, jenis-jenis masalah. Secara umum, masalah dapat dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu masalah sederhana dan masalah rumit. Masalah sederhana itu masalah yang memiliki cakupan yang lebih kecil, tidak berhubungan dengan masalah yang lainnya, dan konsekuensinya juga kecil. Sehingga dalam memecahkannya dibutuhkan seorang individu saja, karena masalah ini hanya sebatas masalah individu dan dapat diselesaikan juga oleh individu itu sendiri. Sedangkan masalah rumit atau masalah yang lebih besar yaitu masalah yang memiliki cakupan yang lebih besar dan berhubungan dengan masalah yang lainnya, serta konsekuensinya juga jauh lebih besar. Sehingga dalam pemecahan masalah ini membutuhkan kerjasama kelompok serta analisis yang mendalam. Masalah ini berhubungan dengan banyak individu, sehingga dalam penyelesaian masalahnya juga membutuhkan banyak individu. Bagian D, tahapan memecahkan masalah pada anak usia dini. Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi pada anak usia dini harus memiliki langkah-langkah penting untuk diperhatikan. Misalnya yang pertama, memahami masalah, yaitu pemecahan masalah di sini anak harus jeli apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kedua, mencari cara penyelesaian masalah, yaitu melalui adanya aturan-aturan yang dibuat oleh anak itu sendiri selama proses pemecahan masalah berlangsung, sehingga dapat dipastikan tidak ada lagi alternatif yang terabaikan. Bagian yang ketiga, melakukan rencana, yaitu anak langsung melakukan rencana yang dibuatnya tadi untuk memecahkan masalah, yaitu melalui cara lain atau menggunakan cara lain. Yang keempat, menafsirkan hasilnya, yaitu mencari kesimpulan atau memberi kesimpulan yang dipandang anak memiliki jawaban benar dan tepat sebagai pola pikir anak. Sedangkan menurut Polya mengemukakan 4 tahapan dalam memecahkan masalah pada anak usia dini. Yang pertama yaitu memahami masalah, yaitu di mana anak-anak harus memahami masalah apa yang terdapat pada suatu kegiatan yang diberikan. Misalnya anak disuruh menyusun sebuah balok, anak harus mengidentifikasi bagaimana cara menyusun tersebut. Yang ketiga, merencanakan pemecahan masalah. Pada saat anak sudah mengidentifikasi masalah apa yang terjadi, anak harus merencanakan bagaimana cara yang harus dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Bagian 3, melaksanakan perhitungan. Pada proses ini anak langsung menerapkan rencana yang telah dia buat untuk memecahkan masalah tersebut. Bagian keempat yaitu memeriksa kembali proses dan hasilnya. Pada tahapan ini anak sudah selesai menerapkan atau memecahkan masalahnya, sehingga tahap ini anak langsung memeriksa apakah solusi tadi yang dia ambil sudah benar dan tepat pada memecahkan masalah yang terjadi. Kelima, definisi permainan Smart Jenga. Permainan Smart Jenga adalah permainan keahlian dalam mengambil balok dari susunan, kemudian memindahkan atau menyeletakkan kembali balok tersebut ke bagian paling atas susunan. Permainan Jenga ini yaitu nama lainnya tumble block, merupakan permainan ketangkasan manual yang menggunakan balok-balok kayu sejumlah 54 kepingan balok yang cara mainnya disusun vertikal menjadi sebuah menara. Tujuan dari permainan ini yaitu memindahkan satu persatu balok yang diambil dari bagian tengah menara dan dipindahkan ke bagian paling atas atau di bagian paling puncak menara tanpa merobohkan menara balok tersebut. Nah, di sini anak dapat dilatih bagaimana cara memecahkan suatu masalah di mana anak harus memindahkan balok tersebut ke bagian paling atas tanpa merobohkan menara. Di sini anak akan berpikir bagaimana cara yang harus dia lakukan untuk memindahkan balok tersebut tanpa merobohkan menara tersebut. Permainan Jenga sendiri ini bisa dimainkan oleh seorang individu maupun berkelompok. Permainan ini dapat melatih ketangkasan, keseimbangan, serta kestabilan syaraf tangan anak atau bagi para pemainnya. Selain itu, melalui permainan Jenga ini dapat melatih kemampuan berpikir strategis, fokus, dan mengontrol emosi siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan sosial. Sehingga peneliti
sangat tertarik mengambil permainan tersebut karena menurut peneliti permainan ini cocok untuk memecahkan masalah, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada anak. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini yaitu penelitian tindakan kelas atau classroom action research, di mana penelitian tindakan kelas ini dilakukan di dalam kelas, yaitu dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Tempat dan waktu penelitian ini yaitu penelitian ini dilakukan di TK Miftahul Herat, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, dengan waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada bulan Juli sampai September tahun 2023. Adapun subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini yaitu semua anak kelompok B di TK Miftahul Khairat, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara, yang berjumlah 16 orang anak didik, yang terdiri dari 9 orang anak didik perempuan dan 7 orang anak didik laki-laki. Faktor yang diteliti. Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama, faktor anak didik, yaitu berupa kegiatan anak selama mengikuti proses belajar bermain Smart Jengah. Yang kedua, faktor guru, yaitu kemampuan guru untuk memberikan pembelajaran atau menjelaskan pembelajaran tersebut dengan menggunakan metode bermain Smart Jengah. Yang ketiga, faktor metode pembelajaran, yaitu bagaimana cara yang ditempuh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Prosedur penelitian tindakan kelas. Pada penelitian tindakan kelas ini dilakukan 2 siklus, dan masing-masing siklusnya terdiri dari tahap perencanaan, tahap tahap pelaksanaan tindakan atau action, tahap observasi, dan tahap refleksi. Di mana tahap perencanaan di sini yaitu dilakukan yaitu membuat skenario pembelajaran dengan indikator-indikator yang sesuai dengan metode bermain Smart Jengah. Bagian B, tahap pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini yaitu melakukan tindakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Bagian C, observasi. Pada kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mendokumentasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian tindakan observasi aktivitas anak dan aktivitas guru. Bagian D, tahap refleksi. Pada kegiatan ini yang dilakukan yaitu menganalisis lembar observasi anak dan menganalisis lembar observasi guru. Teknik pengumpulan data. Pada teknik pengumpulan data yang dilakukan pada metode penelitian ini yaitu menggunakan 2 teknik, yaitu observasi dan dokumentasi. Pada teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu di mana dilakukan secara langsung untuk memperoleh data-data yang terkait dengan pelaksanaan permainan Smart Jengah untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah anak. Sehingga untuk mendukung observasi agar berjalan lancar maka diperlukan catatan-catatan dan kamera. Yang kedua, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi di sini itu mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, dan dikatakan juga dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertentu seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Adapun studi dokumentasi yang dimaksud di sini yaitu berupa pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan pengambilan gambar maupun rekaman terhadap objek. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan di sini yaitu teknik deskriptif kualitatif, di mana menggambarkan keadaan pengembangan kemampuan memecahkan masalah di TK Miftahul Herat, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dari keseluruhan proses analisis. Analisis kualitatif tentu harus dinyatakan dengan predikat dan menunjukkan pada pernyataan keadaan ukuran kualitas. Namun dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan data kuantitatif yang disajikan sebagai acuan dalam pengumpulan data. Selama aktivitas pembelajaran berlangsung dengan bantuan instrumen penilaian menggunakan simbol BSB dengan bobot 4, BSH dengan bobot 3, MB dengan bobot 2, dan BB dengan bobot 1 yang kriteria yang diperoleh oleh anak didik lalu dikonferensikan untuk mendapatkan skor akhir kemampuan pemecahan masalah bermain Smart Jengah pada siklus tindakan. Adapun rumus yang dipakai dalam riset
pada penelitian ini yaitu perolehan nilai sama dengan BSB dikali 4 ditambah BSH dikali 3 ditambah MB dikali 2 ditambah BB dikali 1 dibagi jumlah seluruh indikator. Sehingga untuk mendapatkan ketentuan perolehan nilai secara individual dengan kategori hasil hitung menurut konversi anak dianggap mampu apabila minimal mendapat skor akhir 3 atau berkembang sesuai harapan dalam membuat menara melalui permainan Smart Jenga. Yang terakhir, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini minimal secara klasikal dari hasil penelitian mencapai 80% dan banyaknya jumlah 80% dari banyaknya jumlah anak kelompok B di TK Miftahul Khairat, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara. Untuk memperoleh nilai berkembang sesuai harapan atau BSH. Anak didik yang memperoleh nilai berkembang sesuai harapan adalah anak yang menunjukkan kemampuannya sesuai indikator yang tertuang dalam RPPH atau dalam lembar penilaian, dan ia dipandang cukup mampu dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan meskipun dalam melakukannya guru masih perlu membimbingnya atau mendampinginya. Pengertian ini bermakna pula bahwa seorang anak dikatakan berhasil mencapai perkembangan secara individu apabila anak tersebut memperoleh nilai perkembangan pemecahan masalah di TK Miftahul Khairat, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Kolaka Utara dengan tindakan melakukan kegiatan bermain Smart Jenga menunjukkan kriteria keberhasilan 80% atau sebagian besar anak didik telah mampu memenuhi indikator yang sesuai dengan bidang perkembangan pemecahan masalah. Sehingga dengan perolehan nilai yang berada pada rentang nilai konversi hasil analisis antara 3,00 sampai 4,00 sehingga pada siklus selanjutnya sudah dapat dihentikan. Indikator penilaian ini adalah indikator tentang keterlaksanaan skenario pembelajaran. Itulah tadi presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.